para kiai, para ulama, para masyayikh. Itu yang ada di jajaran Suriah PPNO, itu yang ada di jajaran Suriah PWNO, itu yang ada di jajaran Suriah PCNO, itu yang ada di jajaran Suriah MWC dan ranting. Dengarkan ini semua ya. Itu apa betul merupakan pongkol atau kitab atau referensi atau data tertua yang dimana di situ sebagai sumber rujukan dari semua kitab-kitab Habib Ba'lawi yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Silakan Gus. Ya, jadi kenapa kita mengatakan bahwasanya kitab Al-Burqa Al-Musiqqah itu adalah kitab yang menjadi landasan utama, yang paling tua di dalam membahas nasabnya Ba'lawi, yang kemudian dijadikan sumber rujukan oleh kitab-kitab yang lain. Ya karena memang tidak ditemukan adanya kitab-kitab yang lain itu sebelum Al-Burqa yang membahas tentang nasabnya Ba'lawi. Tidak ada. Baik itu di abad ke-9 itu sendiri maupun abad sebelumnya itu nggak ada. Nah, kemudian kalau ada orang beralasan ada ini kitabnya, kitab apa? Izin Gus, saya potong ini, mohon Al-Barawi momot mute atau turunkan biar nanti masuk rekamannya asik. Lanjut. Ya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwasanya ada kok yang lebih tua daripada Al-Burqa. Apa itu? Jauharus Safaf. Seperti yang dikatakan Rumel. Nah, fakta realitanya Jauharus Safaf itu ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib kan. Nah, Abdurrahman Al-Khatib ini itu adalah murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, pamannya Ali As-Sakran. Nah, kalau memang Jauharus Safaf ditulis lebih dulu daripada Al-Burqa, kenapa Al-Burqa tidak menyebutkan atau tidak menjadikan kitab itu sebagai tambahan referensi di dalam menjelaskan silsilah nasabnya? Nah, kemudian yang kedua, kitab Al-Jauharus Safaf itu manuskripnya kan nggak ada. Ketika ditanya manuskripnya mana, manuskrip aslinya tidak ada. Katanya dulu ditemukan di Mesir, lalu kemudian di Maktabah Ar-Rifaiyah, lalu kemudian katanya dijual. Nah, dijual kepada siapa? Nggak tahu katanya. Lah, ini kan masuk ke dalam kategori dalailul wad'i fil ansab, bukti-bukti kepalsuan dalam nasab. Ketika dia mengatakan sumber referensi yang dia jadikan rujukan, yaz'umu annal kitaba faqada, dia mengklaim kitab rujukannya telah hilang. Gitu loh. Nah, yang ada itu adalah salinan naskah dari Alwi bin Thahir Al-Haddad. Oke, cukup Gus. Pertanyaan selanjutnya, pengarang Al-Burqa Al-Musiqqah, ini saya pegang fisiknya ya, fisik kitabnya ya. Pengarangnya namanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Betul kan Gus? Betul, betul. Oke, dia hidup dan mati di abad berapa Gus? Tolong jelaskan Gus. Beliau itu wafatnya kan di abad 9. Baik. Ya kan? Kalau nggak salah 859 itu. Kalau nggak salah ya. Oke, nanti infonya bisa ditambahin lagi oleh Gus Hasan supaya lebih spesifik, lahir berapa, tahun berapa. Lanjut Gus. Yang kedua. Iya. Di halaman 151 ini kan ada penyebutan Syekhun al-Imam Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdillah. Saya ulang, ada Syekh Ali. Nah, alinya ini Ali bin Alwi. Ali ini hidup mati di tahun atau abad berapa Gus? Ali bin Alwinya. Ali bin Alwi, bentar ya. Ya. 51 ya. Ya, 151 Gus, 151 Gus. Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi. Oh, ini ya. Yang alinya, yang saya tanyakan alinya dulu, Ali bin Ya. Alwinya itu Gus. Ya. Bentar. Teman sambil nunggu jawaban spesifik dari Gus Hasan, karena Gus Hasan itu by data ya, mohon tap-tap layar, kemudian bagikan dan juga posting ulang ya. Dan ini silakan direkam untuk ditampilkan di VT kalian atau di medsos, misalkan Facebook maupun YouTube.
Monggo, ini dalam rangka untuk menjelaskan ilmu dari sumber data Ba'alwi itu sendiri, begitu. Saya malam ini di komanya Gus Hasan hanya fokus di satu kitab. Dan terkait tantangan itu betul, tapi nanti realisasinya apakah mereka jadi atau tidak, takutnya sama dengan sebagaimana di tahun 2025 awal mereka nantang sendiri, telepon sendiri, ketika aku jabanin nggak jadi Kiai, ya sudah. Nah, ini tantangan yang kedua. Jadi kalau berdasarkan keterangan dalam kitab internal Ba'alawi yang bernama Asy-Syamsudz Dhahirah, ya. Bentar Gus, saya catat kitabnya, teman-teman juga bisa nyatat ya, keterangannya dari Syamsudz Dhahirah. Ya, dalam kitab Syamsudz Dhahirah itu Ali bin Alwi Ba'alawi yang dikenal sebagai Ali Khalid Qasam itu wafat pada tahun 527 Hijriah atau 529 Hijriah. 527 Oke. Hijriah atau 529 Hijriah. Oke. Nah, itu juga dibahas oleh Kiai Imad di dalam kitabnya Minhajun Nasabin itu. Dalam kitabnya Kiai Imad Minhajun Nasabin juga dibahas itu. Baik. Nah, di situ Kiai Imaduddin itu ya menjelaskan tentang Ali Khalid Qasam ini. Bahwasanya Ali Khalid Qasam ini itu bukanlah orang yang sama dengan Ali bin Alwi yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Tuh. Kenapa? Karena sejatinya ya, Ali bin Alwi ini itu tidak bergelar Khalid Qasam. Gelar Khalid Qasam itu dia curi, ya. Dia mencuri itu dari Muhammad Al-Qal'i. Itu gelarnya Muhammad Al-Qal'i itu. Itu pada halaman ke-35 kitab Minhajun Nasabin. Itu ada fasal fi anna kutub Ba'alawi saraqat tarikhul qal'i wa sarafathu li Muhammad sahib Mirbat Ba'alawi. Jadi di sini Kiai Imad mengatakan lamma tabayyana bila syakkin anna Abu Abdillah Muhammad bin Ali sahib Mirbat syakhsun wahmiyun khayariyun, ketika sudah jelas tanpa keraguan bahwasanya Abu Abdillah Muhammad bin Ali sahib Mirbat itu adalah syakhsun wahmiyun khayariyun, tokoh fiktif rekayasa, fadzakartu al-an, maka saya berkata sekarang anna ba'da tarikhahu, bahwasanya sebagian sejarahnya itu sarokoh, telah mencuri atau membegal min Abi Abdillah Muhammad bin Ali Al-Qal'i, terhadap sejarahnya Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang disebutkan dalam kitab Al-Asuluk. Alasannya al-awwalu, yang pertama, saroko ismahu wa isma abihi, mereka telah membegal namanya dan nama bapaknya, wahuma Muhammad wa Ali Ats-Tsani, yaitu Muhammad dan Ali, Muhammad bin Ali kan. Yang kedua, sarokot kunyatahu, Abu Abdillah membegal julukannya, yaitu Abu Abdillah kunyahnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, saroko ba'di nisbatihil qal'i, dia juga mencuri, yang ketiga, atau membegal penisbatannya kepada Al-Qal'i, mutasyabahan Khalid Qasam. Kemudian yang keempat, sarokot talamidahu, membegal murid-muridnya Al-Qal'i, wa sarafat ila sahibi Mirbat Ba'alawi, kemudian diklaim sebagai muridnya Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Nah, itu bisa di cross check di dalam kitab As-Suluk dan Syamsudz Dhahirah. Diulang mohon Minhajun Nasabinya halaman berapa, Gus? Minhajun Nasabinya tadi. Minhajun Nasabin halaman 35. Oke, baik. Halaman lanjut pertanyaan ya, Gus. Oke, lanjut pertanyaan ya, Gus. Gini. Artinya antara Ali Abu Bakar As-Sakran, pengarang Al-Burqah, dengan Ali bin Alwi itu dua orang yang berbeda dan hidup tidak satu zaman. Betul begitu, Gus? Betul. Betul. Oke. Hidup tidak satu zaman. Lebih tua mana, Gus? Antara Ali bin Alwi dengan Ali As-Sakran ini?
Ya lebih tua Ali dong. Oke, lebih tua Ali bin Alwi. Artinya kita hitung atau kita menakar dari kehidupannya ya. Kalau saya boleh simpulkan, pengarang Al-Burqa itu hidup di abad 9. Mati mungkin di abad 10 kan, hidup di abad 9 ya, mati di abad 10. Kemudian si Ali bin Alwi ini hidupnya di abad 6. Oke. Pertanyaan saya begini, Gus. Kan di dalam isi ini sedang menceritakan kasyaf. Ya. Oke. Ali As-Sakran menulis tentang cerita kasyaf ini dia dapati dari kitab apa rujukannya, Gus? As-Suluk. Ada cerita As-Suluk yang seperti ini, kasyaf ini ada? Iya. Itu kan Nggak cerita ada, kan. Gus. Yang 151 nggak ada, Gus. Ini kan apa namanya? Min awwali ajdadihim asy-syekh al-imam wahidu zamanihi alladhi idza qala fi ayyi waqtin fi salatin aw ghairiha min baldati tarim aw ghairiha minal biladi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kan? Ini menceritakan tentang ya Muhammad bin Ali ya. Muhammad bin Ali, Ali bin Alwi. Ali bin Alwi. Ya, Ali bin Alwi. Ali bin Alwi ini leluhurnya Abu Hasan Ali bin Abil Jadid. Dalam kitab As-Suluk diceritakan seperti ini. Terus sama dia dibegal, Kiai, gitu loh. Sebentar, Gus. Yang saya tanyakan Ya. adalah di Al-Burqa ini kan ceritanya cerita kasyaf, betul enggak? Iya, Kasfan kan. Sebentar. Oke. Ceritanya kasyaf. Lalu cerita kasyaf ini apakah juga ada di As-Suluk? Nah, makanya saya jelaskan dulu titik temunya di mana. Gitu loh, Kiai. Saya paham maksud jenengan ini, gitu loh. Ya. Jadi gini, di dalam cerita yang ada di dalam kitabnya As-Sakran ini membegal cerita yang ada di dalam kitab As-Suluk. Cuman redaksinya ditambahi. Gitu loh. Redaksinya ditambahi. Diimprovisasi. Redaksinya, Kiai. Itu dijelaskan di dalam kitabnya Ki Imat, dijelaskan, Kiai. Oke, Dijelaskan penjelasannya dalam kayak apa? kitabnya Ki Imat itu. Penjelasannya kayak mana? Bentar ya. Oke. Bentar ini. Bentar, di halaman berapa ini? Saya cari dulu ya, Kiai ya. Ya, siap. Teman-teman yang di bawah ya, karena ini daging semua, tolong bantu kami untuk lancarnya diskusi ini dengan cara apa? Tap-tap layar, kemudian bagikan, posting ulang. Kalau ada mawar 1, 2, 3 untuk ngeramein ini koman, silahkan lah. Mawar-mawar aja cukup, nggak usah paus, karena Iya, pausnya masih Kiai. kecil-kecil. Di halaman 29, Kiai, kitab Minhajun Nas-Sabin. Itu Kiai Imat membahas itu. 59. Pasalnya. 29, Kiai, 29. Oh, sebentar. 29, oke. Kitab Minhajun Nas-Sabin. Oke. Itu ada pasal di situ yang berjudul fi anna Ali khaliq qasam la yudhkaru fi kitabis suluk, bahwasanya Ali khaliq qasam itu tidak disebutkan di dalam kitab As-Suluk. Ali As-Sakran huwa alladhi am'ana an-nadhrah fi kitabis suluk lil Janadi. Ali As-Sakran itu melakukan ya imajinasi di dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi. Imajinasinya apa? Fi ilso kita rihi usulihi, untuk menyusupkan sejarah leluhurnya. Gitu loh. Lianna yakuna madhkuran fi kutubit tarikh, agar supaya nama-nama leluhurnya yang dia rekayasa itu tampak disebutkan di dalam kitab sejarah. Waliyasihha iddi'a asyarafihi, agar supaya menjadi pembenaran terhadap pengakuan kesyarifannya. Fa'akhodah tarikh syarif Abil Jadid, maka dia itu membegal sejarahnya Syarif Abul Jadid li tarikhi usulihi, untuk dijadikan sejarah leluhurnya. Waqala, dan dia berkata bi anna jadidan lahu akhun ismuhu Alwi, bahwasanya Jadid ini memiliki saudara yang bernama Alwi, padahal As-Suluk tidak menyebutkan itu. Ini yang menyebutkan Ali As-Sakran. Lihat pada halaman 78 dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqah keterangan itu. Baik. Nah, dalam kitab Al-Burqa halaman 78, ya, klaimnya Ali As-Sakran bahwasanya Jadid dalam kitab As-Suluk itu punya saudara yang bernama Alwi, padahal As-Suluk tidak menyebutkan itu. Baik.
Nah, Saya ulang dan Wal sebagai halu. penegasan ya Gus. Iya, Di iya, Al-Burqa iya. itu kan tulisannya Kashfal Mustafa, oke? nanti dibahas di sini, Yai. Di bawahnya Ya, dibahas. sebentar supaya mengulang pendengar semakin paham. Ya, ya. Kashfal Mustafa yang tertulis di Al-Burqa, ya kan? Yang tentunya yang menuangkan, yang menulis berarti kan Ali Abu Bakar As-Sakran, kan begitu Gus? Nah, pengambilan teks kasfan itu adakah sumber rujukannya di kasfannya itu? Nggak ada. Terima kasih. Nggak Tidak ada ya Gus ya? Nggak ada. Alias ngarang Itu- bebas ya Gus ya? Iya. Oke, Itu namanya itu teman-teman ya dengerin ya. improvisasi redaksi. Oke, bahasa Redaksi harusnya yang diimprovisasi. improvisasi redaksi. Kalau bahasa teman-teman saya ngopi itu hasil karangan. Karangan bebas. Karangan bebas. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Kasfal Mustafa itu karangan bebas. Nah, lanjut yang ketiga Gus. Alwi bin Abdullah yang ditulis di kitab Burqa juga 151 ini adalah merupakan leluhur daripada Ali, karena di sini tulisannya jelas Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdillah. Kan Ini, begitu, Gus. Kiai. Pertanyaan Ini saya, redaksinya, oke. Kiai. Redaksi. Kiai, Ya. ini saya lengkapi. Redaksinya, Kiai. Oke. Redaksinya ini. Ya. Dzakaro. Ini di halaman 28, Kiai. Sebelum Apa halaman kitabnya? sebelumnya. Minhajun Nasabin. Oke. Nah, jadi di sini Kiai Mat itu menjelaskan fi anna Ali Khalid Qasam ibn Alwi yang wafat pada tahun 529, Saksun Wahmiyun Khayaliyun, itu ada tokoh fiktif rekayasa. Dzakara Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu telah menyebutkan anna Ali Khalid Qasam, bahwasanya Ali Khalid Qasam huwa imamun wa syaikhun wa wahidu zamanihi. Ai a'lamu ahli zamanihi alladhi yukarriru fi sholati qawlahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu hatta yaruddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan. Wa yaqulu wa alaikumussalam ya syekh. Nah, itu bisa dilihat pada halaman 150 daripada kitab Al-Burqa Al-Musiqa. Gitu loh. Nah, wa qissatu may yukarriru salam ala nabi ma'khudun minas suluki. Cerita itu diadopsi atau dikutip atau dinukil dari kitab As-Suluk, tsumma sarrafaha ila Ali Khalid Qasam min ghairi dalilin. Kemudian dibegal menjadi sejarahnya leluhurnya yang bernama Ali Khalid Qasam, padahal dalam kitab As-Suluk itu sejarahnya keluarga Abul Jadid itu, bukan keluarga Ba'alawi. Bal qad tabayyana kadzabuhu kama taqaddam. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Dalam kitab As-Suluk itu halaman berapa ya? Kiai Mat ini menyebutkan ya. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar, share-share, bagikan, posting ulang. Kalau ada gip-gip kecil, terbangkan untuk meramaikan kita punya diskusi. Ini daging semua teman-teman, daging semua, pembahasannya fokus di tulisannya sesepuhnya Kabib sendiri, yakni Ali Abu Bakar As-Sakran, pengarang Al-Burqa Al-Musiqa. Kita lagi dalemin ini dengan sang maestro kita, sang mujadid nomor yang kesekian yang membantu untuk mencerdaskan umat daripada mujadid pertama Nusantara dan bahkan dunia, yakni Kiai Imaduddin Profesor Utsman Bantani. Haji Imaduddin Utsman. Nah, akan tetapi Kiai, cerita itu ya, tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada dalam kitab As-Suluk, gitu loh. Karena dalam kitab As-Suluk itu Ali bin Alwi ya, itu bukan Ali bin Alwi leluhurnya Ba'alawi, tapi Ali bin Alwi leluhurnya Abul Hasan Ali bin Abil Jadid. Gitu. Nah, untuk ya membuat satu pembenaran cerita, Ali As-Sakran perlu mengatakan tadi bahwasanya Jadid itu punya saudara Alwi. Gitu. Nah, dan Terakhir ini Gus, terakhir Gus. Nggih. Masih di 151. Itu kan ada teks Nasabu Ali Ba'alwi dan performanya adalah kurung buka, kurung tutup. Setahu saya, ketika ada tulisan kitab, kemudian ada yang
kurung buka, kurung tutup, dan posisinya ada di awal, ini merupakan qodiyah yang terpisah dari yang sebelumnya, atau kebiasaan kalau di fikih itu namanya faslun. Betul tidak, Gus? Ya, betul. Artinya konteks pembahasan yang di 151, keterangan yang di bawah dari tulisan Nasabu Ali Ba'lawi yang kurung buka, kurung tutup, memang Ali As-Sakran secara terang-terangan, dan saya bilang tidak punya malu, bahwa dia sendiri di kitab ini yang sudah mengisbat nasabnya Habib Ba'lawi, tapi tanpa rujukan, tanpa hujah, tanpa sumber, tanpa referensi, tanpa manuskrip, hanya ada tuangan kata Kashfal Mustafa. Iya. Maka karena tadi Gus Hasan ketika ditanya oleh saya cukup dengan jawaban simpel, ya betul, itu sebagaimana di fikih adalah faslun, maka saya berkesimpulan malam hari ini bahwa teks yang ada di halaman 151 kitab Al-Burqah Al-Muthiqah, tertuangnya, terifbatnya, terproklamirnya Ba'lawi para Habib apapun marganya, garis miring pengisbatannya lewat jalur mimpi. Kenapa saya mengatakan jalur mimpi? Karena kedudukan mimpi dengan kasyaf sama. Tulisannya beda, tetapi esensinya sama. Sama dalam hal apa? Mimpi dan kasyaf sama-sama tertolak, tidak bisa dijadikan hujah pengisbatan nasab. Nah, mohon kata penutup dari Gus Hasan yang ada di kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab. Kaedahnya seperti apa, Gus? Untuk menentukan nasab. Silakan Gus Hasan. Baik. Di dalam menetapkan sebuah nasab itu, teman-teman, ya, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu ada ada beberapa kaifiyah ya yang disebutkan di sini itu. Sebentar, di halaman 5 pokok ini kitab Al-Mat. Sebentar, Yai. Oh, ini dia. Sebentar, Yai. 58. Nah, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, halaman 58, itu ada keterangan subutun nasab, terisbatnya sebuah nasab. An-nasabu yathbutu bi arba'i turuqin. Nasab itu terisbat berdasarkan 4 metodologi. Yang pertama itu ar-ruq'ah, yaitu al-maktub atau catatan ulama nasab atau kitab nasab. Kemudian yang kedua itu asy-syuhratu wal istifadhah. Syuhra wal istifadhah yang kedua, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu iqrar. Nah, kemudian yang keempat itu mana yang keempat ya? Iqrar. Kemudian yang keempat itu al-bahthul ilmi, penelitian. Berdasarkan penelitian itu dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab. Jadi metodologi penisbatan nasab itu ada 4. Ya. Oke, Gus, izin saya minta yang penjelasan di halaman 87, Gus. Yang innan nasaba layak tashifu kasfan wala yathbutu birruwa itu, Gus. Yang halaman 87, Gus. Muqaddimah juga, Gus. Itu lebih spesifik berkaitan tentang kasyaf yang ditulis oleh Ali As-Sakran, Gus. Halaman 87, Gus. Ya. Di halaman 87 itu ada kaedah nasab, kaedah yang nomor ke-37. Innan nasaba la yaktashifu iktisyafan wa la yathbutu birru'ai. Sesungguhnya nasab itu tidak bisa ditemukan iktisyafan, hanya berdasarkan penglihatan mata batin, kasyaf. Wa la yathbutu birru'ai, dan tidak bisa terisbat hanya berdasarkan mimpi-mimpi. Ya. Balla budda min atharin sabiqatin. Tapi nasab itu terisbat harus berdasarkan ya atharin sabiqatin, bukti-bukti terdahulu, yaitu peninggalan-peninggalan terdahulu atau jejak yang terdahulu. Dallatin alaihi, yang menunjukkan atas kebenaran sebuah nasab itu. Wa qaulin ma'lumin, dan perkataan yang maklum. Perkataan maklumnya apa? Qaul isbat, teman-teman. Qaul isbat itu harus memenuhi 5 unsur, yaitu yang mengatakan harus ahli nasab. 1.
Yang kedua, keterangan ahli nasab itu harus asbat, harus valid. Valid itu tidak bertentangan dengan kaedah dan catatan ulama nasab di abad-abad sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-mu'arrikhah. Harus sesuai. Masing-masing tokoh-tokoh nasabnya dalam silsilah itu harus sesuai dengan sejarah biografi, tahun lahir dan wafatnya. Tuh. Kemudian al-madbutoh. Mengikuti standarisasi aturan pengisbatan nasab. Oke. Itu namanya wa qaulin ma'lumin gitu loh. Nah, kilah dikatakan wa Bentar, Gus, izin ishtahara menyela, qabla al-yawm. Gus. Sebentar, Gus, izin menyela. Ya. Penjelasan kaulin maklumin yang baru saja sampean terangkan tadi itu pengambilannya dari kitab apa, Gus? Rosail. Baik, kitab Rosail ya teman-teman ya. Artinya yang disampaikan oleh Gus Hasan ketika menjelaskan teks kaulun maklum atau kaulin maklum tadi itu ada referensinya dari kitab Rosail fi ilmin nasab. Lanjut, Gus. Iya. Dalam kitab Rosail itu ya di halaman 103 ya. 103 sampai 104. Nah, di situ ada keterangan begini. Walida, dan oleh karena itu, fa inna syajaratan nasabi, maka sesungguhnya pohon nasab allati 'alaiha taqriratun nasabin, yang atasnya terdapat keterangan-keterangan an-nasabin, para ulama ahli nasab, as-thiqati, yang terpercaya, al-athbati, yang valid keterangannya, al-mu'arrikhati, yang sesuai dengan biografi sejarahnya, al-madbutati, yang sesuai dengan aturan-aturan pengisbatan nasab. Tu'addu wathiqatan mu'tabaratan, itu dianggap sebagai dokumen pengisbatan nasab. Wala ibratah, dan tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab atau dokumen pengisbatan nasab bitakrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, dengan berdasarkan keterangan-keterangan orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Begitu. Itu ya. Jadi di sini syaratnya itu ada 5, Yai. Keterangan itu datangnya harus an-nasabin dari ulama nasab, al-thiqah, terpercaya, al-athbat, valid, al-mu'arrikhah, sesuai dengan sejarahnya, al-madbutoh, yang kelima, mengikuti standarisasi pengisbatan nasab, qaedahnya, kaifiyahnya gitu. Nah, itu qaulin ma'lumin itu. Itu qaulin ma'lumin. Itu ya. Nah, kila dikatakan wa ishtahara qabla al-yaum. Ya. Dan qaulin ma'lumin ini ishtahara qabla al-yaum. Sudah dikenal sebelum hari ini. Masyhur Artinya ya, sudah terdahulu masyhur ya. Ya. Masyhur Ya. ya gitu ya. Ya, artinya qaul itu sudah masyhur gitu loh. Gitu, ya. Nah, masyhurnya makasih. ini apa? Ya harus ada catatannya. Lanjut. Nggih, nggih. Atharin Sabiko tadi ya, Gus ya. Nggih, laras nggih. Berdasarkan atharin sabikotin dan latin alaihi. Gitu loh. Itu. Monggo yang di mukotimah tadi itu mau dipertajam lagi atau sudah cukup, Gus? Saya kira cukup, ya. Sudah cukup jelas kan teman-teman ya? Oke ya. Coba Kalau ditanya cukup kayak kemarin jelas, tuh. baik. Jelas enggak? Tulis dulu jelas gitu. Nanti dulu. Baik teman-teman ya. Diskusi saya dengan Gus Hasan, ini aku lihat di time-nya ya. 40 sekian menit ya. Sudah jelas teman-teman yang di bawah? Kalau sudah jelas tolong tulis jelas. Kalau belum jelas silahkan tulis belum jelas atau tidak paham. Tolong kalau mau lanjut ke kesimpulan, karena nanti biar rekamannya 1 jam ya atau 60 menit lah. Tolong tulis jelas dulu ya. Tulis jelas. Kalau Anda nggak nulis jelas, berarti saya menganggap kalian yang di bawah 182 mata memandang, saya menduga kalian hanya robot sebagaimana orang yang minta mubalah tapi pakai helm. Begitu, saudara-saudara. Mubahala pakai helm. Ayo tulis dulu jelas. Atau nggak apa-apa yang baru datang mengatakan belum jelas, ya nanti tak arahkan untuk melihat channel YouTube siapa, kan kayak begitu. Dan saya juga insya Allah yakin nanti Gus Hasan akan motong video ini, nanti dimasukkan YouTube-nya Gus Hasan atau siapapun lah, karena ini dianggap daging semua menurut saya. Tapi kalau menurut panjenengan di bawah bukan daging tapi tulang, ya enggak masalah. Gitu aja kok repot, kan begitu Gus Hasan ya. Nggih. Oke ya, ini sudah ke menit 45 ya.
kiranya nanti 15 menit ke depan nanti saya simpulkan dan nanti saya tambahi terkait diskusi ini fokus sekali lagi di kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karangan Ali Abu Bakar As-Sakran yang hidupnya sebagaimana sumber dia dihidup di abad 9 Hijriyah. Baik. Kesimpulan yang saya pahami, nanti juga Gus Hasan tentu punya kesimpulan yang wajib tidak sama dengan kesimpulan saya. Kalau kesimpulannya sama, mah ya berarti bumbu masak, sama saja, kan begitu. Hei, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa atau nanti mungkin yang mendengar rekaman ini ya. Atas apa yang tadi saya tanyakan kepada Gus Hasan dalam konteks saya menimba informasi ilmu dan juga untuk mematchingkan data terkait apa-apa yang di kitab Al-Burqah utamanya di halaman 151, saya mendapati pertama adalah bahwa pengarang Al-Burqah Al-Musyiqah itu hidup di abad 9. Lalu yang dituangkan di sini adalah menceritakan kasyafnya orang yang bernama Ali bin Alwi yang hidup di abad 6 Hijri. Berarti pengarang kitabnya abad 9, oke, yang diceritakan adalah orang yang hidup di abad 6. Berarti 9 dikurangi 6 berapa? 3 kan? Berarti 300 tahun sebelumnya sosoknya ditulis nih di kitab Al-Burqah ini. Namun sekali lagi saudare, orang ngarang kitab, orang ngarang buku menceritakan sosok yang sudah 2 abad lebih kok tidak menjelaskan sumbernya dari mana, saudare. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi ini membanggongkan, ya, membanggongkan kawan-kawan, teman-teman, saudaraku, terutama para kiai, para ulama, para masyayikh. Itu yang ada di jajaran Suriah, PBNU. Itu yang ada di jajaran Suriah, PWNU. Itu yang ada di jajaran Suriah, PCNO, itu yang ada di jajaran Suriah, MWC dan Ranting. Dengarkan ini semua ya. Jembreng telingamu, jembreng kalian wahai kiai-kiai NU ya. Anda selama ini sudah dibohongin oleh para kabib, utamanya sudah dibohongin oleh pengarang Al-Burqah. Karena apa? Jelas fakta dan data realitanya bahwa isbat nasab Habib Alwi itu didapatinya lewat kasyaf. Wahai masyarakat awam yang bukan kiai, yang bukan pengurus NU ataupun siapapun kalian yang bisa membaca, silakan kau buka Al-Burqah Al-Musyiqah halaman 151, nanti Anda akan mendapati kejanggalannya plus kedustaan daripada Ali Abu Bakar As-Sakran pengarang kitab Al-Burqah ini. Karena apa? Keterangan nama-nama yang tertuang di halaman 151 apa saudare? Itu berdasarkan dari mimpi. Sekali lagi, berdasarkan dari mimpi. Isbat nasab Habib Ba'lawi dari mimpi. Saya katakan mimpi, kenapa? Karena status mimpi dan kasyaf sama-sama tertolak, sama-sama tidak bisa dijadikan hujah isbatun nasab. Wahai para kiai, para ulama yang selama ini Anda danton, itu perspektif pekeh ya. Kalau nasab itu fannya berbeda, para tuan guru. Selanjutnya, saudare, masihkah kalian percaya dengan isbat nasab yang didapati dari mimpi? Ada yang mengatakan, oh saya percaya dong. Karena nasab Ba'lawi, nasabnya Habib itu kan sudah diijma oleh ulama seluruh dunia. Oh ya? Ya. Sudah diijma. Oke, aku mengikuti cara Anda berpikir. Dan sekali lagi saya katakan, saya taslim bahwa nasab Habib Ba'lawi sudah diijma. Saya taslim, saya manut. Tapi perlu ditandai dengan jelas. Nih garis tebel nih, seret. Ijma'nya juga lewat mimpi. Jadi ulama-ulama itu kumpul di pondok atau di hotel, tidur. Mari kita ijma' di alam mimpi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan para kibin-kibin seluruh dunia untuk jangan lagi percaya terhadap nasab Habib Ba'lawi. Terima kasih Gus. Silakan Gus. Baik, ya, Kiai. Nah, ini mengenai ijma itu, Kiai. Saya mengajukan 3 pertanyaan, Kiai.